Fotelsis, Ascension Tubuh Chapter 1402, Ultimate Truth. Silakan mendengarkan. Orang tua itu ingin pergi bersama Luo Zeng, dan semua orang di rumah pedang telah mengikuti. Kelompok orang ini juga agak bingung, bagaimana cara memutus seseorang untuk masuk, dan kemudian mengikuti seorang laki tua. Kekuatan laki tua itu juga tidak terduga. Siapa itu? Mengapa mereka muncul di tempat terlarang mereka? Luo Zeng, apakah kamu melihat Bi Zhuangzu? Beberapa dari mereka bertanya. Bi Zhuangzu. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya. Aneh, aku belum pernah melihat siapapun sejak aku pergi. Dia tidak akan pernah memasuki gunung pembunuh. Pembunuhan Jianshan adalah tempat terlarang. Bagaimana Bi Zhuang tahu apa yang harus dilakukan? Setelah mendengar kata-kata ini, Luo Zeng diam-diam mencibir, dan Tuan Bi Zhuang telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tampaknya Bi Feiyu memasuki pembunuhan Jianshan, dan orang-orang di Jianzhuang tidak tahu. Orang-orang banyak berbicara, dan kedua tuan tanah yang dipimpin oleh Jianzhuang menatap pria tua itu dan bertanya, di mana Anda? Mengapa Anda berada di tempat suci saya di Jianzhuang? Dua pemimpin dunia ini, yang berada di peringkat 2 atau 3 di Jianzhuang, adalah yang kedua setelah Bi Feiyu. Menurut perintah yang ditinggalkan oleh Chen Wangijian, selain memiliki seseorang yang meminta hati yang sentimental, tidak ada orang lain yang bisa memasuki pembunuhan Jianshan. Orang ini keluar dari pembunuhan Jianshan, dan itu adalah aturan yang buruk. Namun, kedua pemimpin dunia ini juga agak sadar diri. Lagi pula, mereka telah memahami bahwa lelaki tua ini harus menjadi dewa tertentu di alam semesta. Tidak peduli yang Tianzun adalah eksistensi yang mereka tidak mampu, jadi mereka hanya dapat mengajukan pertanyaan. Bahkan jika mereka tidak menjawab, mereka juga tidak mungkin. Jika bukan karena kekuatan orang tua itu, kedua pemimpin dunia mungkin sudah mulai. Dalam menghadapi pertanyaan dua tuan tanah, lelaki tua itu tidak keberatan, hanya sebuah senyuman. Beberapa hal di alam semesta ini telah dipicu, jadi saya harus datang ke sini untuk mengambil Luo Zeng. Membawa Luo Zeng. Jutaan. Dua pemilik perletasan tiba-tiba menjadi cemas, dan para penatua yang berdiri di sisi Allah pedang sulit untuk melihat. Saya membahasnya tadi malam dan hasilnya sangat jelas. Pemiliknya berkata, tidak peduli apakah Luo Zeng mewarisi warisan Yi Jian Tianzun, ia akan menjadi pemilik Jianzhuang, terlepas dari apakah anak itu berjanji atau tidak, bahkan jika ia terpaksa tinggal di Jianzhuang. Konsensus dicapai oleh semua orang. Mereka secara alami tidak tahu, Bi Feiyu tidak berniat membiarkan Luo Zeng hidup. Jika Luo meninggal dunia, Bi Feiyu akhirnya akan memberitahu semua orang bahwa Luo Zeng mungkin mengalami kecelakaan di dalamnya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menuapkan Yi Jian Tianzun warisannya. Posisi pemiliknya juga dilestarikan. Ini adalah dua burung dengan satu batu. Oh, kedua pemimpin dunia memimpin di depan, dan para tetua seni bela diri juga berhenti di depan Luo Zeng dan orang tua itu. Bahkan Tianzun, saya takut mereka harus berhenti. Tuan tanah berkata kepada orang tua itu, Luo Zeng memiliki sentimen pedang, adalah penerus tuan lama kita, dan terlalu tidak masuk akal bagimu untuk mengambilnya. Pria tua itu dengan lemah menatap pemimpin tanah. Luo Zeng bertanggung jawab atas Jianzhuang. Tuhan mengangguk dan tampak tenang, tahu bahwa dia bukan lawan, tapi mereka tidak mau mundur. Hei, wajah lelaki tua itu tersenyum tak berdaya, dan pada saat yang sama dia menggelengkan kepalanya dan menangkap tuan tanah dan bertanya, aku bertanya padamu, itu adalah nasib seluruh dunia, atau kamu adalah pendekar pedang kecil? Wajah kedua tuan tanah terkondensasi, dan para tetua aula seni bela diri juga terpana. Beberapa orang di kerumunan itu kemudian berkata, nasib alam semesta secara alami ditentang oleh Anda, dan kami tidak memiliki dewa di Jianzhuang. Petik 2. Masalahnya ada di sini, kata lelaki tua itu dengan dingin, Jianzhuang tidak lagi penting. Yang penting adalah apa yang ditinggalkan Chen Wangijian. Waktu hampir habis. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menunda di sini. Setelah itu, dia mengambil Luo Zeng untuk mengambil langkah. Mu Yuxue juga mengikuti di belakangnya. Melihat bahwa dua pemimpin dunia akan memblokir, orang tua itu hanya berkedip sedikit. Semua orang tidak bisa bergerak pada saat yang sama. Sepertinya itu terperangkap oleh semacam kekuatan yang kuat, tidak jauh dari dua kalajengking iblis, tapi juga menunjukkan ekspresi ketakutan, meringkuk tubuhnya yang besar. Ayo, pria tua itu mengambil keuntungan dari Luo Zeng, melangkah keluar dalam satu langkah, dan ada jejak kaki yang dibentuk oleh cahaya putih yang menyala di tanah. Jejak kaki ini menjadi semakin padat. Luo Zeng awalnya berjalan di gua dan berjalan. Pemandangan di sekitarnya semakin membingungkan, seolah-olah dinding gua ditutupi dengan film cahaya putih, dan akhirnya dinding gunung menghilang. Ia telah memasuki lorong yang menyala-nyala. Dari saluran ini, Luo Zeng menemukan dirinya memasuki bidang bintang yang tidak dikenal. Ruang bergeser, Luo Zeng berkedip. Pergeseran spasial dapat menjangkau jarak yang cukup jauh dalam waktu singkat. Semakin tinggi budidaya, semakin jauh jaraknya, dan jarak yang Tianzun dapat tentang jauh lebih dari batas. Namun, cara penyeberangan ini tampaknya sama sekali tidak tertandingi dengan urutan perpindahan Luo Zeng. Dengan urutan bergerak, ia dapat mencapai tempat manapun di alam semesta dalam waktu singkat. Itu hanya muncul di bidang bintang ini, dan pria tua itu segera mengambil Luo Zeng. Terus bergerak, jadi diulang lebih dari 10 kali, menghabiskan sebagian besar hari, dan akhirnya mencapai tujuan. Dibandingkan dengan kekuatan lain, keluarga surgawi jauh lebih kecil di siklus ini. Hanya ada 3 batasan utama sebelum dan sesudah, dan bahkan tidak sebagus siklus yang dikendalikan kekuatan kedua. Tetapi tidak ada yang berani memandang rendah keluarga surgawi. Semua orang tahu bahwa dalam menghadapi krisis ini, keluarga surgawi akan memainkan peran yang sangat diperlukan. Luo Zeng juga menanyakan segala macam keraguan di hati. Pria tua itu tidak menjawab. Dia hanya memberitahu Luo Zeng satu hal. Menurut perhitungan sebelumnya, jantung pedang seharusnya angin pagi Xuan Yuan, dan mendapatkan nama medan perang mimpi. Ini juga angin pagi di Xuan Yuan. Tapi proyeksi ini mengalami kecelakaan. Luo Zeng mengambil semuanya dari Xuan Yuan Morning Breeze. Ini terdengar di telinga. Luo Zeng agak tidak nyaman. Mengapa harus orang itu? Lelaki itu adalah dewa, dan dia berbicara dengan liar di papan catur. Sekarang leluhur tua itu juga datang ke sini. Terakhir kali aku memintamu untuk pergi ke keluarga surgawi. Kuharap kau akan dikeluarkan dan menjadi yang ke-11 di medan perang fantasi. Pria tua itu melanjutkan. Kenapa? Luo Zeng bahkan lebih tidak bahagia, dan seni bela diri berjuang untuk front. Dia tidak punya alasan untuk menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Pria tua itu berkata dengan ekspresi kosong, tidak peduli apa, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda dan seluruh dunia. Akhirnya, kami menggantikan Anda dengan Luo Xiyu, jadi dia tersingkir di ke-11 dan kalah dari Hua Tianming. Apa maksudmu?
Apakah kamu mengatakan bahwa Luo Xi dikalahkan oleh Hua Tianming? Sengaja tidak membiarkan dirinya masuk dalam 10 besar? Kesan Luo Zeng tentang Luo Xi sangat mendalam. Wanita itu memiliki halaman Van Gogh yang persis sama dengan dirinya. Faktanya, setelah masuk 10 besar, Luo Zeng sangat aneh. Menurut kejeniusan keluarga surgawi, tidak mungkin hanya memiliki satu Jian Zengyi, dan Jian Zengyi akhirnya tersingkir ke dalam 5 besar. Kinerja keluarga surgawi dan reputasinya sangat berbeda. Melihat keributan Luo Zeng, wajah lelaki tua itu menjengkelkan, seolah-olah semuanya harus seperti ini. Dia hanya berkata dengan samar, generasi muda Anda, bakat memang kuat, tapi bagaimanapun, masih terlalu muda, banyak keraguan Anda. Di permukaan, kebenaran tertinggi dunia. Apa kebenaran pamungkas itu? Ekspresi wajah Luo Zeng runtuh. Setelah medan perang mimpi berakhir, Luo Zeng merasa bahwa semuanya telah berubah. Tampaknya setiap orang memiliki sesuatu untuk dilihat pada dirinya sendiri, dan dia tidak tahu apa-apa. Berbicara akan mengecewakanmu, kamu akan tahu nanti. Jawab lelaki tua itu, sekarang kamu telah kembali ke keluarga surgawi. Aku akan membantumu dengan tanganmu terlebih dahulu, kemudian menukar darah untukmu, dan memulihkan jiwa yang merokok. Jika perlu, kami dapat menyediakan Anda dengan tubuh fisik secara gratis, tentu saja, tunggu wanita. Sebenarnya, aku ingin melihat kebenaran dunia dulu, kata Luo Zeng dengan depresi. Namun, pria tua itu mengabaikan permintaan Luo Zeng. Bergabung dengan keluarga surgawi, hal pertama adalah mengubah darah. Namun, tangan Luo Zeng lebih serius, dan pertukaran darah secara alami didorong kembali. Tidak sulit untuk membantu Luo Zeng menumbuhkan pendarahan, tetapi sangat sulit untuk mengembalikan ke tingkat sebelumnya. Luo Zeng diatur di area inti dari keluarga surgawi. Istana berwarna biru es dibangun di sebelah danau cermin. Pohon cedar lurus di tepi danau adalah tambal sulam, dan semuanya sangat damai. Pemandangan di sini benar-benar bagus. Mu Yuxue memandang kejauhan, tertawa dengan tangan di belakang punggungnya. Namun, Luo Zeng tidak tertarik pada pemandangan yang indah ini. Dia berpikir tentang apa yang akan dihadapi selanjutnya. Apa yang tampaknya direncanakan oleh keluarga surgawi. Mendengarkan nada bapak bangsa tua, angin pagi Xuan Yuan juga dalam perhitungan keluarga surgawi. Hanya penampilannya mematahkan rencana keluarga surgawi. Kemudian Luo Zeng juga dapat berasumsi bahwa keluarga surgawi dan para dewa tidak memiliki upaya bersama, dan akan bergabung dengan banyak kekuatan lain. Tidak sulit untuk berspekulasi bahwa krisis ini mungkin adalah seluruh alam semesta, dan tidak ada yang dapat melarikan diri. Maka perselisihan sebelumnya tidak memiliki arti, dan semua orang hanya bisa melakukan pemanasan. Dia berpikir seperti ini. Napas berikutnya, pemandangan di depannya membuktikan dugaan Luo Zeng. Luo Zeng memandang Hua Tianming dan Luo Xi bahu-membahu dari danau, perlahan-lahan datang ke sisi ini.